Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Waalaikumsalam. udah kayak ngantuk-ngantuk ini ya. Semangat, Apakah Miss. di sana hujan, guys? Di tempat kalian? Hujan, Miss. Semangat iya. ini. Oke, Miss semangat banget ya. Tetap aman. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita buka kelas kita dengan doa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Baik, untuk hari ini kita belajar tentang embedded question ya. Miss Lee share dulu, share screen. Ini sudah Miss Lee record ya. Oke, sudah. Embedded questions. Nah ini biar cepat kita langsung ke soal pembahasan. Biar kita bisa bahas sama soal yang kemarin kalau ada yang belum paham ya. Untuk tadi kita latihannya ini. Where did he go? I don't know where he went. Maksudnya embedded question itu apa ya? Embedded question itu ketika kalimat tanya ya diletakkan di tengah posisinya. Jadi dia sudah tidak menjadi kalimat pertanyaan, tapi menjadi kalimat pernyataan. Gitu ya. Jadi kalau kalian sudah paham tentang bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan, maka ketika membuat kalimat pernyataan dari kalimat pertanyaan, itu nanti tinggal dibalik aja ya. Tinggal dibalik maksudnya, tinggal dibalik aja maksudnya adalah biasanya kalau kalimat pertanyaan itu ini ya, setelah question word, habis itu auxiliary, where did, ya kan? Itu kalimat pertanyaan. Nah, kalau kalimat pernyataan ditaruh di tengah ya, ada kalimat baru di awalnya, diawali kalimat baru, kemudian kok ada kata tanya di tengah-tengah kalimat, itu namanya bukan kalimat tanya lagi, where-nya. Entah itu where, entah itu what, entah itu when, entah itu is yang memiliki arti apakah gitu ya. Apapun itu, auxiliary, maka setelah kalimat tanya di tengah-tengah, maka dia tidak boleh digandeng sama auxiliary ya, tapi langsung subjek. Langsung subjek, where he, bukan where did lagi. Itu. Jadi maksudnya itu perubahan yang awalnya kalimat tanya menjadi kalimat biasa. Kalimat pertanyaan menjadi kalimat pernyataan. Ciri-cirinya itu biasanya ada kalimat tanya, question word ya. Question word itu kalimat tanya, where, what, where, why, when itu ya. Pokoknya kalimat tanya ditaruh di tengah. Nah, ini. Where he went, jadi otomatis itu sebagai penghubung ya. Jadi kalau dalam identifikasi soal TOEFL itu dia jatuhnya menjadi penghubung. Nah, otomatis kalau ada penghubung antar kalimat itu harus ada dua kata kerja. Yang mana kata kerjanya di sini? Don't know ya, don't know sama when. Gitu. Jadi kalau kalian mengetahui di soal TOEFL kok ada penghubung antar kalimat, jadi otomatis harus ada dua kata kerja. Kok dalam satu kalimat ada penghubung tapi kok kata kerjanya cuma satu, berarti itu ada yang salah. Nanti seperti itu identifikasinya ya. Makanya kita harus mengenali secara basic dulu. Where did he go? Ada yang tanya kayak gitu. Terus dijawab sama respondennya. I don't know where he went. Kenapa kok pakai ini? Kok pakai apa? Kok pakai verb 2? Kenapa? When. Ya. Kenapa? Karena pertanyaannya pakai simple past. Jadi jawabannya juga pakai kalimat simple past. Ini kan did, ya kan? Did itu simple past. Kalau kita mau bikin kalimat tanya simple past kan pakai auxiliary did ya. Nah, otomatis did itu verb auxiliary ke satu apa kedua? Kedua. Verb satunya apa? Do. Did, done. Ya, ingat
Nggak mungkin pakai dan di sini karena dan itu verb 3. Ingat ya, verb 3 itu tidak bisa, tidak pernah dan tidak akan pernah bisa berdiri sendiri ya. Kecuali verb 2 itu dia bisa berdiri sendiri. Jadi, ketika menjadi kalimat positif, maka go-nya ya, yang awalnya go di sini karena dia berdiri sendiri menjadi kalimat positif, nggak butuh did lagi. Ya, yang butuh did itu penyangga ya, auxiliary itu penyangga, maka kembali ke bentuk pertama gitu karena ada did. Kalau nggak ditambahin did Miss ya nggak boleh kan kalimat tanya itu butuh penyangga ya, butuh auxiliary. Nah, makanya ketika menjadi kalimat positif udah nggak usah pakai did lagi, tapi syaratnya go-nya menjadi bentuk kedua Verb karena 2. kalimat positif. Loh Miss, kok ini jawabannya I don't know, kok nggak I didn't know? Kan nanyanya sekarang. Ya, nanyanya kan sekarang. I didn't know, masa aku kemarin nggak tahu kan nggak mungkin ya. Jadi, where did he go? Kemana sih dia pergi tadi mungkin atau kemarin atau apa kan ditanyakan gitu ya. Lah kalau dinalar, kenapa kok pakai di sini ya? Karena perginya itu sekarang udah nggak ada gitu loh. Gitu, makanya pakai did. Where did he go? Kenapa kok nggak pakai das? Karena dia maksudnya adalah perginya itu sudah tidak diketahui, kecuali perginya sekarang tahu gitu ya. Pasti pertanyaan nggak tapi pakai sekarang ya sudah. Loh, dia sedang mau kemana gitu. Pasti dia pakai kata is atau bisa juga pakai will gitu. Tergantung konteks ya. Nah, ingat bahasa Inggris itu tergantung konteks ya. Kalau di sini konteks tenses ya, yang kita lihat di sini. Konteks tensesnya kalau kalimat tanyanya pakai simple past, ya berarti jawabnya juga pakai. Ya, saya anggap itu harganya beda ya. Kalau harga barang pakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kan beda ya. Kalau Anda minum kopi hitam gitu di warung Indomie kan 6.000 ya kali sekarang. Tapi kalau Anda tulis dengan black cafe kan di Starbucks dari 40.000. Wait. Kuburan juga. Mohon maaf guys. Itu apa? Iya. Oke, lanjut ya. Kemudian selanjutnya di sini ada pertanyaan yang ini ya. Who will be elected president? Who will be elected? Nah, ini kalimat pasif ya. Ingat ya. Kalau ada to be dasar loh ya. To be dasar is, are, was, were. Terus kok ada verb 3 di sini. Miss kok tahu kalau ini verb 3? Ya, iya tahu. Kenapa? Karena ada to be di sini. Ya. Bukan auxiliary tapi to be lagi. To be yang dasar itu loh ya. To be yang dasar itu is, are. Was, were, to be ya. Kalian harus tahu ya, to be itu apa aja. To be itu apa aja? Is, sama are. Ya. Are. Nah, itu. Pernah waktu itu dibahas ya. To be itu is, are. Nah, bawahnya is, are itu adalah be. Be itu untuk siapa saja subjeknya ya. Dan untuk modal juga. Nah, kalau mau bikin kalimat pertanyaan modal, itu sudah kemarin Wisli kasih ya, apanya itu? Materinya, modal itu kayak will, akan ya. Nah, ini harus plus to be. Nah, kalau kalian melihat ada verb 3 diikuti sama to be, itu pasti artinya adalah kalimat pasif di, ya, atau atau kepilih gitu. Siapa yang akan kepilih jadi presiden? Siapa yang akan gitu ya? Who will be? Terus dijawab sama respondennya, I'm not sure, aku nggak yakin siapa yang akan kepilih gitu ya. Nah, berhubung di sini kalimat pasif, jadi susunannya dia tetap ya karena kalimat pasif. Who will be elected? Masa bisa who kan nggak jelas ya. Who be elect gitu kan nggak jelas. Kenapa? Karena ini kalimat pasif ya. Pengecualiannya untuk kalimat pasif. Selanjutnya, whose book is it? Nah, terus dijawab sama respondennya. Whose book is it? Ini kalimatnya ada to be-nya.
Ada ya, yaitu is sama Ada is. it. Kenapa nggak pakai does atau do? Ya karena di sini tidak ada kata kerjanya ya. Nggak ada kata kerja dasar ya. Ya, kan milik siapa? Milik siapa buku ini? Bukan buku siapa yang kamu baca. Nah, kecuali ada kata-kata baca itu berarti ada kata kerja dasar. Baca, membaca, menulis, menonton itu kata kerja dasar. Ingat ya, konsep kalimat itu harus ada kata kerja. Dan kalau nggak ada kata kerja, maka dia butuh yang namanya kata kerja bantu, yaitu to be di sini. Auxiliary yang to be ya. Whose book is it? Nah, pakai is kenapa? Karena subjeknya orang ketiga tunggal. Nah, di sini adalah kebetulan bukan orang, tapi benda tunggal. It, ya. Whose book is it? Ya. Kalau misalnya is aja ya, is it, itu kan artinya nanti apakah itu, tapi gak jelas ya. Whose book is it? Terus dijawab, I haven't. Nah, terus dijawab, aku nggak tahu pemiliknya. Gitu ya. Aku nggak tahu siapa yang punya buku itu, maksudnya gitu ya. I haven't discovered. Aku belum tahu, jadi have. Masih ingat kemarin ya, kalau present perfect dinegatifkan, maka artinya menjadi belum. Ya, kok tahu Miss? Nah, ini kan ada. Kalau kalian melihat ada kata-kata have kemudian verb 3 itu udah positif artinya sudah, ya. Kalau ada not-nya berarti artinya belum. Ya, I haven't discovered whose book it is. Aku belum menemukan siapa pemilik buku itu. Ya, whose book it is. Jadi awalnya is it menjadi it is. Nah, ini yang paling masuk ya. Jadi kalian harus tahu di sini, yang harus kalian pahami adalah jangan sampai is-nya didahulukan. Subjeknya dulu ya, it baru verb-nya. Selain kalimat pasif ya. Ini yang kita catat. Selanjutnya, how tall is John? Dan ini masih kalimat ini ya, kalimat nominal dulu ya, yang tidak mengandung kata kerja ya. Kata kerja utama maksudnya. How tall is John? Berapa sih tingginya John? Gitu. How tall is John? Terus kalimat tanya yang pernyataan, do you know how tall he is? Nah, kan dia tanyanya kamu tahu enggak gitu kan ya. Kamu tahu enggak? Do you know? Kamu tahu enggak? Nah, baru how tall he is-nya itu bukan kalimat tanya, tapi kalimat tambahan dari kalimat tanya do you know. Jadi ini cuma keterangan tambahan ya, keterangan tambahan dari know itu tadi ya. Sama ya seperti ini ya. I haven't discovered, gitu aja sudah cukup sebenarnya ya. Jadi istilahnya itu penghubung itu dia hanya memanjangkan sebuah kalimat. Jadi ini seni berbicara. Jadi TOEFL itu juga seni membuat soal agar membuat kalian bingung. Jadi kalau seperti ini, do you know how tall he is? Gitu ya. How tall he is? Kalau how tall he is aja, nggak pakai do you know, benar? Ya salah, harusnya how tall is he? Ya kayak ini ya. How tall is John? Berapa tingginya John? Atau how tall is he? Berapa tingginya dia? Nah, berhubung sebelum how tall he is itu ada kata do you know, maka dia bukan sebagai kalimat tanya, tapi penghubung. Do you know how tall he is? Gitu. Dibalik ya, poinnya di sini ya. Verb-nya itu jatuh setelah, atau to be-nya itu jatuh setelah subject. Selanjutnya, how long does the class last? Gitu ya. How long does the class last? Ada kata kerjanya nggak? Kalau pakai does. Nah, kalau kalian melihat ada does, ini auxiliary ya, bukan to be. Kalau ada auxiliary does, itu berarti otomatis di sini mengandung kata kerja dasar. Yang mana kata kerjanya itu? Nah, last ini. Nah, last itu termasuk kata kerja ya. Berakhir, mengakhiri, itu juga bisa ya. Mengakhiri. Oke, berarti berapa lama kelas ini berakhir ya? Berapa lama? Maksudnya berapa lama itu durasinya ya? How long does the class last? Gitu. Ini kalimat tanya. Terus dijawab. Sebenarnya kalau dijawab the catalog doesn't say. Nah, the catalog itu maksudnya jadwalnya mungkin ya. The catalog doesn't say. Nggak ngasih tahu itu katalognya gitu ya. Nggak disebutin dalam katalog gitu ya. The catalog doesn't say. Sebenarnya kalau dijawab the catalog doesn't say, itu sudah
cukup. Gitu ya. Berhubung ini adalah sebuah seni dalam bahasa, kemudian dipanjangin, diulang lagi kalimat tanyanya yang ini. Nah, bagaimana cara mengulangkan kalimat tanya tapi dijadikan sebuah kalimat pernyataan? Ini di sini dia. Apa tadi? Nggak boleh memasukkan, nggak boleh memasukkan. Harus mengakhirkan sebuah auxiliary atau to be. Nah, di sini ada auxiliary-nya enggak ya? Nah, berhubung di sini adalah kalimat positif ya, bukan kalimat tanya lagi, maka di sini enggak ada auxiliary does ya. Enggak ada ya. Oke. Khusus untuk kalimat yang nominal itu ada to be, harus ada to be. Nah, khusus untuk kalimat verbal di sini enggak butuh to be karena menjadi kalimat positif lagi ya. Kalimat positif kayak ini tadi ya. Nah, ini juga nggak butuh did lagi ya. Nggak butuh did yang contohnya tadi. Karena kalimat verbal. Kalau verbal itu maksudnya adalah kalimat yang mengandung kata kerja utama. Ya. Kalian kalau pengen tahu itu kalimat kata kerja apa bukan, itu kalian bisa buka kamus. Nanti di kamus itu ada keterangannya. Misalnya it, itu nanti ada buka kurung ada keterangan V. Nah, berarti itu namanya verb kata kerja gitu. Kalau kalian di sini misalnya bingung, how long does the class last? Masa sih last itu kalian nggak yakin? Last itu masa sih kata kerja? Kalian buka kamus di situ last itu bisa bisa kalian lihat di sini ada kurung terus tandanya V verb gitu. Nah, kemudian di sini the catalog doesn't say how long the class lasts, gitu ya. Nah, karena kata kerja maka kembali ke awal. Kata kerja biasa ditambahin s, ya, last. Kenapa? Karena tensesnya itu adalah ini does. Apa tensesnya does? Yaitu simple present. Berarti kalau simple present verb 1 ditambahin s. Loh, kenapa kok Miss ditambahin s? Karena subjeknya ketiga tunggal yaitu the class, satu kesatuan ya. The class. Oke, jadi untuk catatannya adalah ini tadi ya, embedded question adalah penempatan auxiliary verb. Nah, ingat ya, auxiliary verb itu termasuk to be juga modal ya. Do, does, did gitu. Kemudian dikasih contoh lagi nih, guys. Ada contoh lagi. I don't know what he is doing. Nah, bukan kalau misalnya I don't know-nya dihapus ya, dihapus misalnya. Maka menjadi what he is doing. Benar apa salah? Salah, harusnya what is he doing? Yes, what is he doing? Apa yang sedang dia lakukan. Gitu ya. Nah, berhubung di sini sebelum what itu dikasih kalimat, maka what-nya di sini tidak menjadi kalimat tanya utama ya. I don't know. I don't know what he is. Nah, nggak boleh is-nya dihapus. Is-nya diletakkan setelah subjek. Ini jadinya ya. I don't know what he is doing. Ini paling sering keluar ketika dalam kalimat percakapan ya. Itu biasanya kalian akan bertanya-tanya kok bisa gitu. Jadi mendahului subjek ya. Mau tanya, Mam? Oh ya. Ya. Itu apa tadi ya? I don't know what nggak kelihatan. Ya barusan tadi ya. Ya. Ini Nah, ya. itu I don't know what is he doing. Oh ya sudah paham. Itu maksudnya ada kalimat ada tanda tanyanya atau titik saja. Oh ya, belum tanda tanya. Oke. Ya. Oke. Thank you. Oke, sudah. Yang ditanyakan apa, Sir? Ya sudah itu tadi. Tanda tanya apa titik gitu. Oh iya. Emang belum selesai, Sir ya. Oke. Sudah jelas ya, sangat jelas ya. Nah, untuk pada kalimat embedded question, auxiliary verb-nya tetap setelah
subjek. Tapi pada kalimat question, auxiliary terletak sebelum subjek. Seperti yang sudah Miss Liz jelasin sebelumnya. Oke, untuk embedded question ada pertanyaan? Nggak ada ya? Sudah sangat gampang ya. Intinya, ketika kita menganalisa sebuah soal, maka kita harus tahu kalau ada penghubung ya. Jadi ada kalimat tanya di tengah-tengah. Itu berarti sebuah penghubung ya, seperti ini. Wu di tengah, wus di tengah itu namanya penghubung, bukan kalimat tanya lagi. Maka ketika kalian melihat ada sebuah penghubung dalam bentuk kalimat tanya atau bukan dalam bentuk kalimat tanya, contohnya kayak that, which, apa sih ya, that, whether, if, itu ya, itu juga kalimat penghubung antar kalimat. Maka kita harus tahu di situ pasti ada dua verb kata kerja. Ya. Oke, jadi kita harus jeli, sering-sering melihat soal. Wah, ini kalimatnya ada berapa ya, kayak gitu ya. Kalimatnya kalau dalam satu soal itu biasanya ada sampai 3 kalimat. Gitu, saking banyaknya penghubung. Kalau penghubungnya 1, berarti verbnya ada 2. Ya. Kalau penghubungnya 2, berarti verbnya ada 3. Kalau kalian menemukan dalam satu kalimat itu penghubungnya ada 2, kok verbnya cuma 2, berarti ada yang salah, gitu ya. Itu untuk menganalisis sebuah soal TOEFL itu seperti itu. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Miss, izin nanya dong, Miss. Maaf ya, ada yang ngomong ya? Ya, saya. Kayak ada yang ngomong ya? Ya, silakan Mr. Maskur. Iya, Miss, saya pernah ada dapat ini apa namanya penjelasan tentang apa itu kayak apostrof, apa istilahnya itu kayak penghilangan subjek setelah kata hubung gitu. Misal I don't know what, tapi he-nya apa namanya he-nya itu hilang gitu. Itu kalau sebelumnya ada kalimat yang sudah menjelaskan nggak apa-apa, Sir. Kalau dalam konteks ini nggak bisa dia dihilangin subjeknya yang kedua, Miss. Kalau embedded kalau embedded itu nggak ada. Kalau selain embedded itu bisa ada penghubung yang lain. Contohnya kayak that gitu bisa. Ya. Jadi dia jatuhnya bukan materi embedded nanti. Oh iya. Nanti tapi kita ngebedainnya embedded itu apa kalimat penghubungnya nggak bisa that apa namanya penghubungnya selain that gitu ya? Bukan, itu bukan embedded question ya. Kalau itu beda lagi namanya nanti. Close ya, relative close nanti jatuhnya. Berarti kalau embedded question ini kata penghubungnya itu kayak yang ini doang, kayak who, whose. Kalimat gitu ya? tanya. Iya. Jadi embedded question itu khusus yang penghubungnya kalimat kata tanya ya. Di mana, apa, kapan, bagaimana itu ya. Oke, thank you, Miss. Oke. Jauh-jauh dari Lombok ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak ada ya? Lanjut. Hi, Miss. Oke, Miss Windy silakan. Okay, about the question about embedded question. Yes, the answer of the embedded question is just who, whose, and how. There is no conjunction. Example that plus like the last questions because this is confused for me. Oh, I see. Ya, tetap ya. Jadi embedded question itu hanya pertanyaan ya. Namanya juga question ya. Khusus untuk kata tanya aja ya. Nah, kata tanya itu apa aja? Kalau itu nanti penghubung beda lagi ya. Pembahasannya karena ada bisa pengurangan subjek. Kemudian penyingkatan kata kerja menjadi ing, menjadi tiga gitu nanti. Kalau khusus untuk embedded question itu hanya mengubah posisi yang awalnya auxiliary kemudian verb ya, auxiliary kemudian verb menjadi subjek kemudian verb. Gitu, menjadi kalimat positif. Nah, embedded question itu apa aja? Kalimatannya itu apa aja ya? Where, yang kalian tahu apa aja? Where? 5W1H.
Ya, 5W1H yang saya singkat ya. 5W plusnya mana sih ini? Plus loh, kok keliru. Ini 5W plus 1H. Pokoknya embedded question yaitu udah nggak ada yang lain lagi, that kemudian apa lagi itu ya. Itu beda lagi nanti ya pembahasannya. Oh, berarti ini bisa dipastikan apa yang ditanya adalah jawabannya kembali ke pertanyaan. Misal yang who, maka jawabannya I'm not sure who. Kembali lagi ke who. Yes, Kemudian yang B, betul. whose. Just repeat whose in the Yes, B. just And repeat. see how. Repeat in the how. So we Yes. just see the first sentence of the embedded questions. Ya, betul ya. Jadi kita harus melihat konteksnya ya. Konteksnya kalau kalimat pertanyaan pakai who, berarti embedded-nya juga pakai who. Kembali ke situ. Makanya judulnya embedded questions. Jadi bukan relative clause ya. Kalau relative Oke. clause nanti beda lagi. Lebih luas jangkauannya. Kemudian setelah ini agak panjang nih, sorry ya, Miss. Soalnya Oke. membingungkan. Oke, nggak apa-apa Kemudian kok. 1 jamnya 50.000. Nggak, just kidding, just kidding. kemudian di pertanyaan yang who will be elected president, I'm not sure who will. Jadi who diikuti dengan kata will be. Kemudian di pertanyaan yang kedua, whose book is it? Kemudian jawabannya I haven't discovered whose book. Kemudian whose diikuti dengan noun. Apakah ada perbedaan kenapa yang A diikuti dengan will be, kemudian yang B diikuti dengan book, yang C itu adjektif kata sifat, kemudian yang D kata sifat. Apakah ada rumus tertentu atau itu setelah dia embedded question-nya who, whose, how, kemudian how diikuti dengan apa begitu? Nah, itu dia. Jadi ini kita harus melihat ya. Melihat di sini whose book kan satu kesatuan ya. Buku siapa? Ya, buku siapa satu kesatuan. Jadi dia nggak bisa pisah ya. Whose book itu satu kesatuan. Tadi kan Miss Li bilang ya, ini karena kalimat pasif. Ya, kalimat pasif. Apalagi ini artinya apa? Artinya adalah dia tidak bisa Pilih. pisah who will be elected. Gak mungkin who will elected be gitu. Kalimat pasif itu pengecualian, jadi dia tetap susunannya tetap will be elected karena Oke, I see. kalimat pasif. Nah, kalau untuk whose book, how tall ya, karena dia satu kesatuan whose book, dia nggak bisa pisah how tall gitu ya. Jadi dia kalimat aktif dan dia kalimat nominal, bukan kalimat verbal. Kalau ini how long the class last, ini kalimat verbal. How itu nggak bisa berdiri sendiri, tergantung kalimat tanyanya. Kalau kalimat tanyanya how long ya berarti ketika menjadi kalimat pernyataan tetap how long. Begitu juga how tall, begitu juga dengan whose book. Kalimat tanya itu sederhana, tergantung sama konteksnya. Kalau kalimat tanyanya buku siapa, berapa tingginya, berapa lama, itu kan satu kesatuan kalimat tanyanya. How nggak bisa berdiri sendiri, kecuali pertanyaannya bagaimana saja. Artinya bagaimana, contohnya how are you, itu kan bagaimana kabarmu, ya enggak? Kalau how long, berarti berapa lama, satu kesatuan. How far, berapa jauh, gitu. Jadi nggak bisa pisah how tall, whose book, nggak bisa pisah. Makanya tetap digandengin whose book, how tall, how long, itu ya. Kalau yang ini Oke. tadi pengecualian khusus untuk kalimat pasif. Tuh. Ada lagi yang lebih panjang? No, thank you, Miss. Oke, Miss Windy. Thank you. Semoga bisa memahami lebih lagi. Oke, selanjutnya kita bahas yang tag question ya. Ini paling gampang ini sepertinya. Tag question itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kan, gitu ya. Kan. Kak, tinggal bikin katakan aja kok susah sih, Miss. Enggak sih, enggak susah ya. Kita tinggal melihat, ini akan ada kalimat positifnya, you are going to school. Kita lihat auxiliary-nya ya, kuncinya di sini. Kita lihat kalau dia kalimatnya itu ada auxiliary-nya ya, berarti kita fokusnya ke auxiliary.
Nah, kalau berhubung auxiliary-nya di sini are, berarti kalau mau bikin kalimat kan, berarti pakai are lagi. Cuma bedanya nanti dia menjadi negatif. Kan di sini are-nya nggak ada not-nya. Terus di sini ditambahin not. Aren't gitu. Tinggal di sini gandengannya siapa are itu? Oh, gandengannya are itu you. Aren't you? Gitu ya kan? Gitu. Kamu single kan? You are single, aren't you? You are going to school tomorrow, aren't you? Gitu ya. Nah, you are going to itu maksudnya bukan maksudnya kamu sedang pergi ke sekolah besok ya, tapi kamu besok akan pergi ke sekolah. 100% yakin ya kalau you are going to. Kalau kalian mau bikin kalimat yang pakai kata going to, itu yakinnya 100%. Yang yakinnya nggak 100% itu yang will ya, cuma 50%. Makanya kalau kalian mau diundang temen ke acara apa gitu ya, terus kalian mau jawab, Insya Allah I will, bukan Insya Allah I am going to. Karena masih 50% ya. Ada yang masak, guys. Sampai ke sini loh baunya. Oh, Mr. Masku kayaknya yang masak ini. Enggak lah. By the way itu ininya backgroundnya bagus, Miss. Lagi di mana sih? Di rumah. Background apa sih? Bisa aja. Mau background di rumah nih. Tinggal Miss Lip mencengin ini kelihatan. Oh. Ternyata tempat yang kemarin ya. Oke, baik. Iya, cuma Miss Lip agak geser gitu loh. Biar nggak kelihatan lagi ke insiden kemarin. Aduh, dasar si Mas Pur, tukang buka aib kamu. Anda aib Anda sendiri, guys. Aduh, Miss Lip nggak sempet apa sih ngubah background sih, pengennya tuh background ke planet Saturnus gitu, nggak ada pilihannya. Oke, kita lanjut ya. Gampang ya, take question ya. Kita harus lihat kuncinya ya, ada auxiliary-nya atau enggak. Kalau enggak ada auxiliary-nya berarti kita harus cari auxiliary-nya sendiri. Contohnya yang enggak ada auxiliary-nya di sini apa? Nah, ini contohnya. Gary signed the petition. Jadi Gary menandatangani petisi itu. Kan? Gitu ya. Loh, Miss kok bisa? Di sini nggak ada auxiliary-nya ya, tapi kita tahu ini adalah verb kedua. Nggak mungkin verb 3 ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena verb 3 itu pasti butuh to be atau gandengan have ya. Nah, yang bisa berdiri sendiri itu verb 2, verb 1. Dan verb 1 juga nggak mungkin, karena di sini ada ed-nya. Kalau otomatis verb 2 berdiri sendiri, otomatis dia menjadi simple past ya. Didn't he, simple past. Auxiliary-nya simple past itu did ya, berhubung di sini kalimat positif, maka kan-nya menjadi kalimat negatif. Didn't he? Tuh ya. Gary signed the petition, didn't he? Gary telah menandatangani ya. Mau diartikan apa aja yang penting pas ya. Gary menandatangani petisi itu kan gitu. Oke. Kemudian di sini there is exam, mana auxiliary-nya? Nah, ini auxiliary-nya dalam bentuk to be is ya. Ini berarti simple present ya. To be-nya is. Otomatis isn't. Nah, isn't. Nah, berhubung subjeknya itu there, subjeknya itu there berarti there, isn't there? There is exam tomorrow. Ada ujian besok kan? Ada ujian besok, iya kan? Iya kan? Isn't there? Oke. She has been, nah ini baru, has been. Has itu tandanya perfect, ya. Has been itu tandanya perfect ya. Has kemudian plus verb 3 itu kan perfect ya. Been itu kan auxiliary dalam bentuk 3. Has itu kata bantu ya. Have been berarti perfect. Diikuti sama ing. Berarti continuous ya. Ing itu kan continuous ya. Berarti ini namanya kalau kita pengen tahu ya. Has been studying perfect continuous. Pas atau present ya, present kan has bukan had gitu ya. She has been studying berarti kalau kita melihat ada has been studying berarti sudah lama. Dari tadi sudah gitu ya. She has been studying English. Jadi maksudnya adalah durasi ya. Jadi, kalau kalian melihat ada kalimat yang seperti ini, present perfect continuous ya.
dilakukan dari tadi dan sampai sekarang belum selesai, itu namanya kalimat dalam bentuk durasi. Nah, ini contohnya for 2 years. Jadi sampai sekarang durasinya. Kayak contohnya saya ngajar bahasa Inggris dari tahun 2011 sampai sekarang. Berarti kalimatnya I have been teaching English for berapa tahun ya? 12 years until this year. Gitu. Itu berarti pakai kalimat ini. Nah, poinnya di sini Miss Li nggak bahas itu ya, karena kita sudah bahas tenses yang kemarin. Jadi poinnya di sini Miss Li bahas yang question tag kan, gitu ya. Jadi kita fokus di mana? Jangan usah bingung-bingung ya. Yang pertama aja has gitu. Jadi jangan sampai kepilih semuanya. Hasn't been she gitu enggak ya. Jadi tetap has aja. Kita pilih yang paling depan ya. Hasn't she? She has been studying English for 2 years. Hasn't she? Dia sudah belajar bahasa Inggris selama 2 tahun, kan? Jadi sampai sekarang masih belajar, bukan selesai, sampai sekarang masih belajar. Kita sudah apa ya? Kita sudah mengadakan kelas Zoom berapa menit ya ini? Kira-kira. Oke, 30 menit kan gitu ya. We have been having gitu ya. We have been having class for 30 minutes. Haven't we? Gitu, haven't we? Oke, kita udah lama berhubungan tapi kok nggak nikah-nikah kan? Boleh nanti dibikin status ya buat ngode boleh. Agreement. Agreement itu apa ya? Agreement itu kayak kalimat juga. Ya, betul. Kalimat juga ya. Kalau tadi kalimat kan, kalau sekarang kalimat juga. Contohnya ini. Rose likes to fly. And her brother does too. Jadi maksudnya fly di sini bukan berarti terbang kayak kupu-kupu gitu ya. Atau terbang jam tayang bukan ya, tapi naik pesawat maksudnya gitu ya. Jadi Rose itu suka naik pesawat, adiknya juga gitu. Aduh, Miss ribet banget bikin kalimat sederhana itu aja ribet ya. Bukan maksudnya ribet ya, ini adalah seni berbahasa. Jadi misalnya kalau dijadikan satu kan bisa aja Rose and her brother like to fly kan juga bisa ya. Ini kan untuk ngasih tahu kalau kita membuat kalimat yang dipisah dengan subjek yang berbeda dengan verb yang sama. Jadi intinya di sini kita kuncinya apa? Kuncinya adalah verb-nya itu sama dengan yang kedua. Nah, kalau misalnya Rose sama her brother sama-sama suka terbang, sama-sama suka naik pesawat, ya. Jadi kalimatnya seperti ini kalau dipisah. Biasanya ini itu ada di kalimat joke ya, joke-nya orang Indonesia. Joke-nya orang luar juga bisa jadi. Rose likes to fly. Ya. Siapa subjeknya? Rose. Verb-nya likes. Ya. Rose likes to fly. Berhubung di sini tensesnya simple present loh, Miss nggak tahu itu tensesnya simple present. Nah, ingat di sini ada verb 1 biasa, nggak ada tambahannya apa-apa, nggak ada do, nggak ada did, nggak ada verb 2 ya. Verb 1 tambahannya s aja, itu berarti simple present. Nah, kalau simple present berarti auxiliary-nya apa? Auxiliary-nya itu bisa is, am, are, bisa do, does. Nah, berhubung di sini adalah kalimat verbal, ya, kalimat verbal yang ada kata kerjanya likes. Likes itu termasuk kata kerja loh, guys. Likes itu termasuk kata kerja ya. Meskipun dia tidak melakukan aktivitas ya, likes itu nggak melakukan aktivitas tapi dia termasuk kata kerja. Ingat ya, kata kerja itu tidak bisa dilihat dari beraktivitas atau enggak. Kalian bisa lihat di kamus, like di situ di kurung pasti ada dalam kurung V gitu. Berarti kata kerja. Yang kemudian berhubung di sini pakai tensesnya simple present, ya, maka kita harus tahu untuk auxiliary-nya yang cocok apa. Ya does, bukan do. Kenapa? Karena subjeknya ini ketiga tunggal. Ini loh maksudnya. Sorry, my brother ini ketiga tunggal. Jadi and her brother does too. Kecuali kalau misalnya brother-nya ditambahin s. Apakah boleh pakai does?
Pakai do. Ya, pakai do aja ya. Jadi Rose likes to fly and her brothers do too. Tuh, pakai do. Miss, kalau misalnya dalam speaking biasanya saya sering dengar itu gini aja, Miss. And her brothers too. Boleh nggak? Boleh kalau dalam speaking boleh. Kalau dalam tulis jangan cari gara-gara ya. Oke. Beda ya, bahasa tulis sama bahasa lisan. Kalau bahasa lisan cukup dimengerti, sudah beres. Kalau dalam bahasa tulis harus sedetail-detailnya. Sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ya kayak bahasa Indonesia gitu loh ya. Sama. Oke, selanjutnya untuk kalimat juga kalau kalimatnya dalam bentuk negatif. Kalau ini kan contohnya dalam bentuk positif ya. Kita nggak berencana untuk mengikuti konser. Ya, we don't plan to attend the concert. Kita nggak punya rencana untuk ikut konser. Mana ini yang termasuk kata kerja plan ya? Nah, berhubung plan itu kata kerja, tapi kalimat negatif. Nah, we don't. Dan untuk mengeksekusinya, kita harus meneliti dulu dia itu tensesnya apa. Ya, tensesnya ternyata simple present ya. Simple present kok tahu ya, karena ini verb 1. Ingat ya, verb 1 itu pasti simple present. Berhubung dia negatif, maka butuh auxiliary don't. Kenapa kok don't? Karena subjeknya we ya. Ayu Dewi itu berarti auxiliary-nya do ya. We don't plan to attend the concert. And, nah, kemudian di sini yang dipakai persamaan adalah maksudnya yang juga enggak berencana itu adalah mereka, maka butuh auxiliary do apa does? Ya. Auxiliary-nya itu do. Ya. Nah, kemudian kan enggak ya. Kalau enggak itu kita pakai neither itu bisa, neither. Pakai neither itu bisa. Pakai don't juga bisa. Ini pakai to ya. Pakai to itu juga bisa, tapi do-nya menjadi don't. Oke, kita fokusnya di sini dulu. Kalau pakai neither, berarti neither-nya didahulukan, kemudian baru auxiliary. Neither do they. Neither do they. Kalau they-nya dihapus, diganti she. Berarti do-nya menjadi Das. yes. And neither does she. Kalau pakai itu bisa. Sama ya susunannya kayak ini ya. Sama, contohnya. Berarti gimana? And apa? Ayo, and apa? Ayo. And, ini kan ada subjeknya lagi. Subjek. Berarti subjeknya misalnya she kan ya? She does too. And, She does too. Oke, and she doesn't too. Yes, doesn't. Tuh. Ini ya. Tapi untuk dalam kalimat apa ini TOEFL itu jarang banget dipakai untuk dipakai kalimat negatif. Ya, yang paling sering itu positif. Maka di sini pembahasannya pakai neither itu lebih sering muncul ya. Jadi and neither does she or she doesn't too. Tapi yang lebih sering ada ini yang saya working ya. And neither does she. Neither. Kalau kita pakai either bisa di sana Miss ya? Pakai either boleh. Berarti kalau either harus pakai not ya. And apa? She. Oh, sorry. Kalau either berarti sebelumnya harus positif dong. Lupa saya. Either itu untuk yang positif. Oh, nggak bisa ya. Either itu untuk yang negatif ya? Harus sama-sama positif ya. Selanjutnya ini ada. Harus sama. Nah ini. John shouldn't run so fast and you shouldn't either. Nah ini. Bisa ya? Bisa ya? Berarti bisa pakai either walaupun kalimat bisa. depannya negatif ya? Bisa. John shouldn't run so fast. Jadi kuncinya di sini adalah tensesnya apa? Dia tidak pakai tenses ya, tapi pakai modal. Should not run. Jadi John seharusnya tidak lari begitu cepat. Dan kamu juga
Enggak, dan kamu juga seharusnya enggak. And you shouldn't either. Nah, kalau misalnya di sini jadi pakai either berarti gimana? She And she doesn't either. Okay, good. And she doesn't either. Kayak gitu ya, bisa ya. Jadi bisa pakai ini, tiga-tiganya ini bisa dipakai. Selanjutnya, he has lived. He has lived. Kuncinya di sini. Has lived berarti dia pakai tenses present perfect. Jadi dia sudah tinggal di Jogja, sudah lama tinggal di Jogja selama 5 tahun. Oke. Maksudnya ini apa ya? Kalau misalnya tadi kan Miss Lee bilang ya, sudah lama yang mana tadi? Ada ing-nya tadi loh. Nah, ini she has been ini juga durasi waktu ya. Nah, ada ing-nya, durasi waktu berarti sampai sekarang masih dilakukan ya, studying ini ya. Sudah lama dan sampai sekarang masih dilakukan. Nah, kalau yang ini mana tadi ya? Nah, ini. Kalau ini he has lived in Jogja for 5 years berarti sekarang sudah nggak tinggal lagi ya. Jadi tadinya dia udah tinggal di Jogja selama 5 tahun, ngasih tahu aja berarti sekarang udah pergi. New participant. Okay, he has lived in Jogja for 5 years and so we have pakai so, selanjutnya pakai so. Nah, selain pakai either neither. Nah, yang nggak boleh itu tadi yang neither ya guys ya, yang neither. Nah, neither maksudnya misalnya tadi ini. Yang neither itu khusus untuk kalimat yang negatif. Ya, ingat ya. Neither itu khusus untuk kalimat yang negatif. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau ini pilihannya aja. Neither itu khusus untuk kalimat yang negatif. Sebelumnya negatif berarti untuk mengagrikan berarti juga harus pakai neither. Nah, boleh nggak pakai neither tapi dengan syarat harus ada kata not ya setelah auxiliary. Kayak contohnya ini pakai to tapi harus ada not-nya yaitu pakai doesn't. Kenapa kok nggak not aja? Karena kalimat verbal, jadi dia butuh auxiliary. Atau pakai either juga boleh, tapi harus ada not-nya. Yang nggak usah pakai not ini, neither. Karena neither itu singkatan dari not sama either. Gitu ya. Coba saya kasih kurung di sini. Neither itu singkatan dari not plus either. Oke, gitu ya. Selanjutnya, nah ini, so we have ya, jadi pakai so ya. Dan kita juga. So have we, so have we. Karena kita fokusnya di sini ya, has ya. Has itu auxiliary-nya verb 3 lived ya. He has lived. Jadi kita fokusnya di sini has ya. Has ya. Ingat tadi yang dipakai itu auxiliary yang paling depan has. Meskipun dia tensesnya present perfect, live-nya nggak usah diikutin. Nah, kita juga and so have. Have siapa? We, misalnya. Kalau we-nya diganti menjadi Jono. Berarti have-nya benar apa salah? So has Jono. Yeah. And so has Jono. Itu ya. He has lived in Jogja for 5 years and so has Jono. Tergantung sama gandengannya ini subjeknya siapa dulu yang mau diagrikan gitu. Oke, untuk selanjutnya masih ada apa udah habis ya? Udah nggak ada. Miss, Udah mau habis ya? nanya, Miss. Boleh, Miss. Kalau nor tuh apa? Gimana, Miss? Nor itu juga singkatan dari not. Ya, not gandengan dari not sama either. Nor do I.
nor, tapi harus kalimat negatif ya. Kayak ini contohnya. Kalau pakai nor gimana kira-kira? And, nor, wait. And nor ini pakainya shouldn't ya. And nor should siapa ini? Should I misalnya. Kalimat yang lain ini. Oke. Kalau pakai nor ya, nor itu juga harus sama-sama negatif ya. Yang sama-sama nih nor. Kalau ada di apa diawali dengan kata-kata n itu pasti singkatan dari not. Not ya. Not sama either. Kalau nor itu no sama apa? Nggak ada kayaknya, nggak ada singkatannya. Intinya kalau nor itu berarti sama-sama enggak. Nor should I. Ini contoh-contoh lain ya, contoh lain. Nor do I. I don't go to the movie. Nor do I. Itu. Contohnya ya. I don't go to the movie. Aku nggak nonton film lah. Tiketnya mahal, misalnya. Kamu juga. Gitu. Nor apa? Nor you do apa do you? Not do you apa you do? Hah? Do you? No, do you? Yes, nor do you. Nor do you. Oke. I don't go to the movie, nor do you. Aku nggak pergi ke film, kamu juga enggak. Nanti habis-habisin duit ya. Sini duitnya disimpan buat beli nasi padang aja gitu ya. Kalau mau ngurusin. Miss, izin Ada nasi bertanya, lombok di Miss. sini, adanya nasi padang ya. Miss, izin tanya, Miss. Apa sih Maskur lagi yang nanya, nggak ada yang lain apa? Ada 3 pertanyaanku ini dari tadi sih. Oke. Silakan. Yang pertama tadi neither itu berarti dia neither itu nggak bisa kalau di depannya positif nggak bisa dipakai neither ya. Neither itu hanya kalau di depannya negatif. Betul. Nah, itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua. Sudah yang kejawab tadi- berarti ya? Kan Ya. saya sudah jawab betul. Ya. Terus yang kedua tadi nor itu bukan di pembahasan antara or ya. Betul, itu harusnya berada di situ pembahasannya ya, berhubungan dengan ya udah saya kasih aja. Nah, terus yang ketiga, Miss, saya kan tadi telat masuk tuh yang di bagian pertama, bagian atas, coba paling atas, Miss. Ini paling atas. Yang ini, nah, itu kan tadi saya telat masuk nih waktu pembahasan ini, tadi telat masuknya. Nah, terus saya bingungnya ini embedded question ini, misal contoh where did he go? Terus itu berarti I don't know where he went ini jawaban dari where did he go? Bukan Jawaban ya. ini. Ini gimana? Antara 2 responden ya, misalnya gini. A ngomong, terus jawab sama si B. Percakapan, semacam percakapan. Kayak gini Dia bukan ya? kemana sih? Aku nggak tahu dia kemana. Malah Iya. itu. Maksudnya, oh iya berarti ini percakapan kan? Maksudnya Iya, dia iya. nanya kan si A ini terus dijawab sama B kan? Iya, betul, Oh, iya. Mr. Maskur. Oke. Ya. Oke, thank you. Oke, jadi I don't know where he went. Gitu. Jadi orang nanya ya dijawab pakai kalimat positif. Masa nanya balik nanya? Jangan sampai lah. Kamu nanya gitu. Enggak, makanya aku bingung ini kok anunya nggak ada A, nggak ada orang ngomong, nggak ada orang jawab gitu. Hanya di Iya, belakang tiba-tiba ngomong sendiri katanya. gitu ya, Sir ya.
Iya, karena gini tadi itu kan ada question tag itu kan di bawah itu yang ada Iya, pertanyaan kan gitu kan. iya. Kayak aku bingung ini kok yang atas apa sama-sama yang question tag, aku bilang kayak gitu. Oh ternyata ini ada di B-nya udah paham sih berarti. Iya, paham banget itu Mr. Maskur. Skor 670 kok nggak paham, nggak mungkin lah. Ya Allah, aminin aja 610. Amin. Mr. Maskur itu ikut kelas itu nggak pengen tahu, dia itu pengen ngetes misli aja itu. Salah pertanyaannya apa namanya? Pernyataan yang salah ini. Saya tuh Oh iya. ikut kelas ini Wah. justru ingin dapat banyak ilmu ini dari Miss Oh Lee begitu biar ya. 550. Makanya Mr. Maskur itu jendelanya buka terus biar dapat ilmu terus ya. Jendela ilmu. Itu nama bimbelku, besok saingan dari bimbelnya Miss ini. Nanti aku jadi tutor. Nanti semua Wah. bahan-bahan ini dijadiin Ternyata bahan. ya, Mr. Maskur itu buka forum dalam forum dasar. Miss mau nanya, Miss. Oh ya, Mr. Untuk apa namanya? Ismail. Tag question. Question tag. Ya, tag question itu ya, apa namanya kayak seperti itu ya. Ya semua itu ya, semua sentence itu ya kayak you are going to school tomorrow and you Ya. itu kalau misalkan ada jawaban dijawab ya sesuai dengan kalimatnya ya. Oh Misalkan, iya, misalnya mau jawab ya. yes ya. Eh, Yes, I'm going Kamu to mau school. pergi ke Like, sekolah kan besok? Berarti kalau misalnya Ya. yes, berarti yang ditanyakan kamu, berarti jawabnya saya apa kamu lagi? Ya. Oke. Apa? Yes, I? Yes, I'm going to school tomorrow. Oke, yes, I am. Gitu Oh. aja udah cukup ya. Yes, I am. Kenapa kok yes, I am aja udah cukup? Karena pertanyaannya pakai to be ya. Are. Berarti jawabannya pakai to be aja sudah cukup. Yes, I am. Nih, Oke, saya thank you so much. Oke. Ya, Miss Nih, saya- Melin. saya mau nanya, kalau misalnya tadi kan di agreement kan ada yang nor atau either, itu kalau misalnya dipakai buat kayak misalnya cannot kan, kalau not itu bisa digandengin jadi cannot atau didn't, do not gitu kan. Terus kalau itu bisa nggak Mir? Kayak Miss nor itu bisa kayak gitu nggak sifatnya, atau dia emang bisa aja? Gimana kok masih bulat ya? Maksudnya digandengin gimana, Miss? Mana sih? Kayak Maksudnya itu bukan not nor kayak do not, don't, kayak didn't, do, did not, seperti itu loh. Nggak Miss. bisa. Kalau nor gitu. Nggak bisa digandengin, either ya either aja. oh, Jadinya terus mau digandengin sama not gitu ya? Eitheren gitu maksudnya. bukan Miss, maksudnya kayak misalnya kan itu kan tetap kalau neither kan itu Not and jawabannya either. Nah, terus itu kok bisa nggak kayak jadiin pertanyaan gitu, Miss? Kayak apa sih? Aduh, saya jadi bingung sendiri ya nanyanya. Bentar. Apalagi saya. Gimana? Kamu nanya ya kan? Saya balik nanya Kamu nanti. nanya. Bentar. Saya Sangat. dulu pertanyaannya. Jadi Gimana? ceritanya gini, kalau cannot kan jadi Kan. jadi cannot gitu kan. Nah, itu bisa nggak jadi kayak cannot tuh nggak bisa gitu ya, Miss? Gitu Nggak maksudnya. bisa. Ya ini neither sebenarnya itu nggak boleh dikasih tahu. Neither itu singkatan dari not. Either itu sebenarnya nggak pernah dijelaskan ya. Cuma ini inisiatif saya aja biar kalian tahu. Maksudnya gampang mengingat gitu aja. Sebenarnya kan nggak dijelasin neither itu dari kata apa kan. Aku udah tahu, Miss. Harus Apa? ngambil linguistik kayaknya. Ya intinya kan gitu ya. Intinya itu neither itu nggak akan diartikan juga iya, pasti diartikan juga enggak gitu loh. Neither itu selamanya pasti itu. Larinya ke linguistik nih, Miss. Gimana? Larinya ke linguistik. Linguistik. Ya, linguistik bisa. Gimana, Miss? Pertanyaannya
Apakah saya yang kurang memahami atau gimana, Miss? Siapa tadi yang tanya? Enggak, Miss, dia beda konteks pertanyaannya. Kalau yang ini kan konteks untuk juga kan. Oh, iya. Nah, kayak gitu. Kalau yang tadi pertanyaannya disingkat-singkat, enggak bisa dia kayak gitu. Iya, memang dia nggak bisa disingkat ya. Karena ini bukan proklamasi. Kalau proklamasi bisa disingkat-singkatnya ya. Boleh nyakar orang nggak ya? Hah? Boleh nyakar orang nggak ya? Boleh kayaknya. Orang-orangan. Orang-orang sawah. Di Lombok masih banyak sawah loh, enak loh. Ayo datang, Ayo Miss nanti kesini saya Miss ke traktir. Lombok. Gratis iya. dah nanti. Wisli pernah ke Lombok 1 bulan di situ ngajar. Di mana? Lombok Barat. Daerah mana, Narmada? Belum ketemu Praya, tapi. Praya. Iya, aku di Praya Praya. Lombok Tengah, guys. Mana ada Praya Lombok Barat? Lombok Barat di Praya ya. Saya pernah Aku di sana. Praya, Salah. Miss. Praya mana, Miss? Salah, Oh. Miss. Miss, Praya itu adanya di Lombok Tengah, bukan di Lombok Barat. Praya Barat. Iya, Praya itu daerahnya Lombok Tengah. Praya Barat. Iya, Praya Kecamatan Barat pun Barat berada. ada. Pokoknya deket Ada bandara kok lah. Kecamatan Praya Barat, aku dari Praya Barat. Oh ya, mesti lupa pokoknya. Pokoknya di Lombok bagian yang deket sama bandara itu mana? Ih, baik Pak, serius. Deket sama bandara. Paling cuma Apa 15 namanya? menit. Praya Barat pokoknya mesti dulu. Desanya apa? Aduh, Miss lupa lupa. saya. Penuja, Batu Jaya. Miss, nanya dong Miss. Satu Oh yang ini sana. ada yang nanya guys. Diem ya kalian. Oke. Bisa ke atas lagi nggak Miss? Yang Ditambah Next disuruh dia malah question. ngakak. Oke ini ya, oke. Dengerin Kur, kamu nanti yang jawab ya. Silakan ditanyakan Sir, Mr. Sun. Ke atas lagi Miss. Ini kosong. Enggak, ke bawah maksudnya. Oke. Nah, saya cuma memastikan Miss, yang take question ini kalau misalkan kalimat tanyanya ini positif, jawabannya negatif gitu Miss ya. Betul, Sir, betul. Terus sebaliknya gitu ya. Betul, Oh, sebaliknya. baik. Oke, terima kasih Miss ya. Oke, sama-sama. Gitu aja, kamu nggak mau jawab, Kur? Nggak berani kamu jawab. Kan udah Miss duluan yang jawab. Katanya aku disuruh jawab, tapi Miss jawab. Habis yang tanya sudah jawab sendiri, cuma melakukan aja. Ya betul, salah. Hai, Ya sih, Miss. Mr. Sun. Aduh, cuma konfirmasi aja ternyata, guys. Udahan ini kelasnya. Mau tanya dulu, Miss. Ya, Miss Windy, silakan. Bagian dari question text atau text question. Oke, this one. Okay. So the subject, if it is I, Ini mau bikin pertanyaan lagi maksudnya. Bisa ditulis. Kalau misalnya perubahannya I, dia akan berubah jadi M. But I see some of the example, if it is the subject I, it changes to R. So can you explain the differences between if it is I, the question text is still M, and if it is I, it will be changed to R. Oke, thank you, Miss Windy. Contohnya ini ya, Miss Windy kan tanya, misalnya Miss kalau to be-nya M misalnya. Kalian mau konfirmasi ke pacar kalian. Contohnya ini konteksnya gitu. I'm the only one. Continue, Miss. Tahu aja. I'm the only one. Anjay. Jadi konteksnya itu kalian mau konfirmasi kalau aku itu satu-satunya kan gitu ya. Yes, you are. I'm the one. Yes, you are. I am the only one, aren't I? Gitu ya. Aren't I? Jadi bukan I'm not I. Jadi ini pengecualian ya guys ya. Kalau kalian melihat ada to be, ya. Itu kan miliknya I aja ya enggak? Iya enggak? Nah, khusus untuk I am, maka question tag-nya pakai aren't I ya, pakai aren't I. Pengecualian aja, cuma ini aja pengecualian ya. Gitu. Berarti jawabannya Ya.
Yes, I'm the one only. You are the one Yes, you only. are ya. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you Yes, you are the are. one on. Oke, Kalau yes. enggak gimana? Enggak lah, gitu gimana? Sakit hati. Kalau enggak ya putus. Salah Mas Kuri, gak pengalaman lah masalah ini. Tapi Harusnya tanda seru, Miss. enggak, kok aku tumben ngedenger kayak anu ya Miss ya. Tiba-tiba ini tubinya menjadi R. Iya, nggak tahu itu sumber apa kok dia berubah itu. Kemudian saya jumpa juga ini contoh kan, Miss. Kalau misalnya itu be-nya I, di question text-nya dia tetap I. Jadi yang saya tanyakan, tetap M. Oke, Jadi poin yang saya tanyakan itu adalah perbedaannya di mana? Oke, contohnya gini. Contohnya habis itu dijawab gini kan, yes you are, gitu kan. Tapi aku kemarin kamu lihat gandengan sama cewek, berarti I am not. Loh, I am not the only one. Am I? Gitu, ya. Gitu. Oke. I'm not the only one, am I? Kenapa? Karena kalimat negatif, pengecualian lagi. Am I? Gitu ya. Jadi kalau kalimatnya negatif, seperti ini. Jawabannya ya tergantung dia mau ngaku apa enggak. Kayak si Mas Kur itu, dia tuh suka jujur. Jadi ketika dia ditanya sama pacarnya, sorry ya Kur ya, cuma bahan pembulian semata ya. Nanti aku balas. Nanti aku balas katanya. Ya udah, daripada di akhirat dibalas, mending di sini aja dibalas ya. Itu Mas Fajar. Ngomong-ngomong pacar loh. Fajar itu. Bener lo belajarnya. Apain sih Oke. Bodoh banget lo. Kalau misalnya ini Mas Kur jawab ya, Mas Kur ditanyain sama ceweknya, I'm the only one, aren't I? No, enggak lah. No, you are not, gitu ya. Ya Allah, kurang ajar ini pacarnya. Enggak lah, masa iya sih aku cuma sama kamu. Terus si cewek konfirmasi lagi, ternyata berarti I am not the only one, am I? Aku berarti nggak satu-satunya kan? Terus dijawab sama Mas Kur, iya Yes, lah. you are. Yes, you are, gitu. Jadi kalau kita kalimatnya di sini positif, berarti question tag-nya negatif, pakai aren't I. Tapi kalau kalimat positifnya I am not, kalimatnya itu negatif, I am not the only one, berarti konfirmasinya pakai am I, bukan RI ya. Jadi khusus untuk yang negatif I itu pakai aren't. Gitu ya. Ini gara-gara kalimatnya Mas Pur ini. Miss mau nanya dong. Ya, boleh, Miss Marhama. Sorry, baru masuk. Oh, Miss Marhama baru masuk. Masuk jam berapa, Miss? Hampir 30 menit akhir sih. Ya udah, silakan berdiri di pojok kelas. Angkat kedua tangan, pegang kuping. Nanya dong, Miss. Ya. Kalau misalnya pernyataan, tapi bentuknya benar kayak pertanyaan. Gimana itu contohnya? Ini kayak, why we are so amazing? Gimana? Apa ya? Lebih ke kagum lah gitu. Misalnya, why we are so amazing? Gitu. Terus? We are so amazing gitu. Why gitu, kayak apa ya? Oh, maksudnya mau bikin kalimat kayak gini ya? Ih, kenapa sih kok aku begitu menakjubkan gitu ya? Gitu loh, Miss. Really? Oh, kenapa sih kok aku cantik banget gitu loh? Gitu loh, gitu. Manut aja Miss Marhama ini. Kok bisa ya aku secantik ini gitu ya? Kok pas di filter gitu. Ini aku bukan. Ini aku bukan sih gitu.
Soalnya Ini Mbak, Kayak lebih ke kagum gitu loh. enggak, ini biasanya pertanyaan pasti dari cewek ini kan centil. betul itu. Aduh, Mister Maskur tahu aja. Jangan-jangan nanti malam Mister udah berubah menjadi Mas Kira. Kurang ajar. Aduh. Balik ke Gimana ya? Miss Lee bingung ya. Dapat di. You are so beautiful, you are so very kind. Ya. Aku nggak tahu. Kok bisa ya? Gitu ya mungkin. pernyataan sih, tapi bentuknya kayak pertanyaan, gimana sih menjelasinnya ya? Coba bahasa Indonesia gimana coba? Nah, kok kita beda ya gitu? Kok kita hebat ya? Ini sih jadi Kok kita bisa begini ya? Kok kita bisa dapat ya? Oh, kalau mau bikin kalimat kok itu sama dengan kan, guys. Sama dengan tag question kok. Nih, kok aku cantik ya? Sambil lihat filter di TikTok gitu loh. Kok aku cantik ya? I'm so beautiful, aren't I? Aren't I? Gitu ya. Tapi kurang menjiwai sih kalau pakai bahasa Inggris gitu. Oh, iya. Kok kelas ini bosen ya? This class is so boring, isn't it? Gitu ya. Kok atau kan itu pakai tag question gitu. Ya udah live aja kalau bosen ya. Oke, kok atau kan itu pakai ini ya, pakai tag question, yaitu kejawab nggak Miss Marhama? Boleh lah, Miss. Boleh ya, Tapi kejawab ya. pernah sih dengar kayak katanya kalau misalnya masih pernyataan walaupun ada kalimat kayak sejenis pertanyaan masih nggak harus bentuknya berubah gitu. Kayak why we are so different gitu. Bener nggak sih? Kalimat pertanyaan itu. Pertanyaan ya. Why you are so different? Oh, itu speaking berarti. Nggak apa-apa kalau speaking bebas, Miss. Kalau tulis itu yang nggak boleh. Oh, ya ya. Iya. Oke, Miss. Why are you so beautiful itu baru yang benar. Tapi kalau dalam speaking, why you are so beautiful? Pakai ganti nada aja udah cukup, kayak orang ngomong bahasa Indonesia itu sudah cukup. Oh. Gitu. Siap, Miss. Makasih. Oke, sama-sama. Gimana, guys? Sudah, guys? Sudah cukup sampai di sini pertemuan kita ya sepertinya. Kalau nanti kangen Bertanya, Miss. Oh ya, Miss Yani, silakan. Tadi yang tentang tag question, bagian bawah, contohnya yang penggunaan I am the only one itu loh tadi. Ini, yang mana tadi I am, guys? Nah ini. Ya, jadi kalau misalnya kan kalimatnya positif di depan, berarti misalnya I am the only one. Aren't I? Artinya jawabannya bisa saja memberikan jawaban yes atau no. Iya. Berarti jawabannya yes you are, no you are not. Gitu. Betul. Ya. Lalu yang kedua, I am not the only one. Berarti karena dia kan kalimatnya negatif, berarti kita makainya am I. Iya. Ya, aren't I. Tapi jawabannya seperti apa? Misalnya am I, berarti jawabannya gimana kalau misalnya kita ingin memberikan jawaban? Ini jawabannya. Kan yang nanya yang jawab. Iya, tadi enggak lihat. Oh yes, you are. Tetap pakai you ya. Iya, kan yang ditanyain, yang diajak ngomong kan kamu, bukan saya ngomong sendiri. I am not the only one, am I? Ya, jadi tetap jawabannya you you ya. Walaupun jawabannya iya atau tidak tetap pakai you ya. Ya, tetap pakai you. Tergantung respondennya yang diajak ngomong kan. Kalau I kan otomatis lawan bicaranya juga you, ya kan? I sama you. Jadi ini pengecualian ya, yang I am the only one pakai aren't I pengecualian. Kalau pakai am I berarti sebelumnya negatif. Lalu yang tadi mungkin karena saya terlewat, Miss, yang contoh asal yang Rose likes to fly and her brother, tadi yang bagian atas kayaknya. Yang mana? Brother. Yang mana sih, guys? Di bagian agreement. Agreement.
Oh, this one. Oh iya. Iya, saya tadi terlewat itu Rose like to fly and her brothers pakai do ya di situ atau gimana tuh? Kok do? Bukan Iya. das ya? Kenapa pakai do? Karena di sini brothernya saya tambahin S ya. Kalau brothernya cuma satu berarti pakai das. Ini Das. tadi kan nambahin Oh, contoh nih. iya. Nambahin contoh. Oh, and her brothers ya. Ya, and her brother does too atau her brothers do too. Iya, iya. Ya, makasih Miss, tadi saya terlewat di situ. It's okay, it's okay. Nanti Miss Lee share lagi ini untuk PDF-nya ya, pembahasannya. Oke guys, I think the time is over karena waktunya sudah habis. Kita akhiri kelas kita hari ini. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah hari Jumat ya. Semoga lancar, tanpa terkendali. Tanpa terkendali. Terkendala, Miss. Tanpa kendala. Ya Allah. Harus terkendali dong. Oh, harus terkendali emang ya. Ini Harus gara-gara terkendali kayaknya gara-gara ada Maskur itu. Kayaknya Orang- udah ngilang orangnya. Paketannya Orang yang, habis. orang yang betul, aman, terkendali. Oh iya, Ada kendala. Mr. Maskur silakan ditutup kelasnya, coba gimana Mr. Maskur kalau mau nutup kelas, coba. Ayo. Pakai apa? Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris, Belanda. Boleh pakai bahasa kalbu nggak? Boleh, silakan. Udah diam aja kita. Itu DJ deh. Bahasa Baiklah, kalbu. teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Sudah dengan doa makan aja sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, see you next Terima kasih, Miss. Terima kasih Miss atas ilmunya. Sama-sama. See you next meeting guys. Have a nice nightmare. Thank you, Miss. Thank you, everyone. Thank you very